Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Rizka Damayanti Parusip, dan rekan saya Arlina Putri. Kami di sini mempunyai dosen pembimbing yaitu Dr. Anis Iqbar Baldian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Kelompok kami di sini akan membahas tentang teori human capital. Oke. Materi pertama yaitu kami akan membahas tentang pengertian human investment. Human investment berasal dari kata human, berarti manusia, dan investment berarti investasi. Maka secara harfiah, human investment dapat diartikan sebagai investasi manusia atau manusia dianggap sebagai objek sumber daya. Dari sisi kebudayaan, human investment merupakan subjek pembangunan yang memiliki sistem nilai yang berfungsi sebagai sumber penggerak pembangunan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, human investment merupakan suatu disiplin ilmu multidisipliner secara konseptual memiliki berbagai dimensi yang beraneka ragam berdasarkan pada sudut pandang disiplin ilmu. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian human capital. Human capital secara bahasa tersusun atas 2 dasar kata, yaitu manusia dan kapital atau modal. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu produk, barang, atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu human capital dalam ekonomi. Kemajuan ekonomi adalah kunci untuk meningkatkan standar hidup dan martabat orang di seluruh dunia, terutama bagi orang yang tinggal di negara miskin dan negara berkembang. Kualitas yang berkontribusi dalam human capital, khususnya pendidikan dan kesehatan, juga secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang memiliki akses terbatas atau tidak setara dengan kesumberdayaan kesehatan atau pendidikan juga mengalami depresi. Human capital dalam ekonomi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Human capital yang baik dalam hal pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, memberikan pengaruh yang positif terhadap peluang untuk diterima kerja atau kesempatan bekerja. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan mempunyai kemampuan dasar ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang cukup sesuai dengan standar pendidikan yang dimilikinya. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk mencari, menyerap, bertukar informasi, melakukan migrasi jika diasumsikan semua faktor yang terkait mendukung atau tersedia seperti fasilitas dan infrastruktur sehingga akses untuk mencari informasi tentang pekerjaan akan lebih mudah dilakukan. Dengan hal ini, maka pendidikan yang lebih tinggi dapat membuat seseorang memiliki keterampilan dan kecakapan yang baik, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Priska. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori human capital. Secara teoritis, teori human capital ini ialah teori yang mensyaratkan adanya sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya produktivitas perekonomian. Untuk mencapai SDM yang berkompeten atau berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia atau human capital. Pembentukan ini merupakan dengan cara memperoleh sejumlah manusia yang mempunyai karakter yang kuat agar bisa digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter itu berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat. Human capital ini adalah sebuah unsur yang sangat penting dari intelektual karena bisa menciptakan daya saing bagi organisasi atau perusahaan. Human capital ini memiliki daya dorong yang kuat guna memperbaiki produktivitas individual, karyawan,
sekaligus bisa meningkatkan kinerja suatu perusahaan melalui kemampuan sumber daya manusia atau SDM, mengkomunikasikan pengetahuan, soft skill, terampil serta profesional dalam bekerja, dan mampu membangun nilai relasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa teori human capital ini menekankan terhadap produktivitas itu sendiri supaya produktivitasnya meningkat agar perekonomian masyarakat tersebut bisa lebih baik dan bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Teori modern human capital. Dewasa ini, teori human capital sering kali dibedah lebih lanjut agar bisa mengukur komponen-komponen yang dikenal dengan tidak berwujud seperti sebagai berikut. Yang pertama, cultural capital atau modal budaya. Modal budaya atau cultural capital adalah gabungan pengetahuan dan juga kemampuan intelektual yang mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi atau agar bisa melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat secara ekonomi. Dalam dunia ekonomi, pendidikan lanjutan, pelatihan khusus pekerjaan, dan juga bakat bawaan adalah suatu cara yang paling khas yang mana ada individu membangun cultural capital agar bisa mengantisipasi tingkat pendapatan upah yang lebih tinggi. Yang kedua, social capital atau modal sosial. Modal sosial adalah hubungan sosial yang saling menguntungkan yang dikembangkan dalam setiap zaman. Seperti misalnya goodwill perusahaan, pengenalan brand, elemen kunci dari pemasaran secara psikologi sensorik, dan modal sosial ini berbeda dari aset manusia, seperti halnya ketenaran atau karismatik yang tidak akan bisa diajarkan atau ditransfer pada orang lain dengan cara yang bisa dilakukan oleh pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, intellectual capital atau modal intelektual. Modal intelektual adalah suatu nilai yang sangat tidak memiliki wujud dari seluruh yang diketahui oleh semua orang di dalam bisnis, yang mampu memberikan keunggulan bisnis secara kompetitif. Salah satu contohnya adalah yang paling umum kita jumpai adalah kekayaan intelektual, kreasi pikiran dari pekerja, penemuan, dan karya seni serta sastra. Selanjutnya, permasalahan human capital di Indonesia. Permasalahan human capital yang dihadapi saat ini ialah bagaimana membangun human capital atau sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti diketahui, Indonesia, seperti negara lainnya, mengalami masalah pada kualitas pendidikan yang menghasilkan lulusan yang tidak siap bekerja, bukan lagi pada jumlah orang yang bersekolah. Masalah-masalah lainnya pada human capital ini seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya tingkat pendidikan formal, kurangnya keterampilan SDM, keterbatasan penyediaan kesempatan kerja, rendahnya pendapatan per kapita SDM, rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki SDM, kurangnya pengetahuan teknologi yang baru digunakan, pembangunan perekonomian di setiap daerah tidak merata, rendahnya produktivitas tenaga kerja, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu mencari solusi atau strategi untuk mengatasi permasalahan human capital tersebut, seperti tingkat pelayanan kesehatan yang rendah diatasi dengan melakukan beberapa pembangunan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu. Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, menggalakkan pengajar di lembaga pendidikan milik pemerintah, serta melaksanakan pelatihan bagi pelajar dan pencari pekerjaan. Tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan mengoptimalkan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Dari segi pendidikan harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintahan Indonesia, karena untuk menciptakan generasi penerus bangsa dengan menyiapkan pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang baik, demikian akan menghasilkan produk
sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi permasalahan-permasalahan human capital yang terdapat di Indonesia, khususnya pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, harus lebih diperhatikan oleh berbagai elemen masyarakat serta pemerintah dengan menyeimbangkan kualitas dan kuantitas human capital atau sumber daya manusia sebagai pelaku dalam mengayomi negara Indonesia. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok kami terkait materi tentang teori human capital. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.